Karena suatu kecelakaan yang dialami oleh ibu saya terpaksa harus lahir. Itu lahir sekitar jam 6:10. Itu saya dinyatakan tidak ada. Jantung berhenti, badan membiru, napas tidak ada. Hal itu memang karena sejak kecil itu saya bisa melihat yang orang-orang biasa tidak bisa lihat. Dan tidak hanya melihat tapi juga bisa berkomunikasi. Saya bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Tidak hanya ngomong tapi mendengar. Itu juga. Atau mungkin sebaliknya, tidak hanya mendengar tapi bisa ngobrol. Gitu. Dan gejalanya itu mirip dengan orang skizofrenia. Siluet lama-lama semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Bentuknya akhirnya jelas menyerupai kayak perempuan, rambutnya panjang. Dari arah belakang itu kayak menggendong sesuatu. Gitu. Dan tidak hanya melihat, saya bisa mendengar sosok itu seperti bersenandung. Otak kita itu merupakan getaran, dan ketika getaran itu bisa kemudian melebihi kecepatan cahaya, itu kemudian akan tersambung dengan sosok-sosok itu. Halo, jumpa lagi di channel Ngopi Spiritual. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena orang-orang indigo. Ya, jadi Sobat Ngopi Spiritual tentunya bisa melihat banyaknya konten-konten di media sosial yang menampilkan kemampuan khusus manusia. Kemampuan khusus yang sering dikenal dengan nama indigo ini telah menjadi topik yang menarik dan banyak dibahas, baik di bidang psikologi, spiritual, dan juga masyarakat umum. Orang-orang indigo ini diyakini memiliki kemampuan di luar nalar manusia, seperti membaca pikiran, melihat masa lalu atau masa depan, dan juga berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kali ini saya ditemani oleh seorang praktisi supranatural dan juga pembicara spiritual yang dikenal dengan nama Mas Yus. Nah, kita akan sama-sama nih mengupas soal fenomena indigo. Oke, selamat sore Mas Yus. Selamat sore. Ya, dan juga saya juga ditemani oleh Mas Nana. Ya. Oke, Mas Yus mungkin awalnya bisa memperkenalkan diri dulu nih. Ya. Sehari-harinya berkecimpung di dunia supranatural. Ya, perkenalkan saya Mas Yus. Orang sering memberikan saya label atau memberikan saya gelar itu dengan sebutan indigo, ya. Dan saya juga tidak tahu kenapa kemudian atau kapan itu gelar itu diberikan. Tapi memang pada dasarnya itu bukan saya yang kemudian menyebutkan atau bukan saya kemudian menyematkan, melainkan orang-orang itu yang atau mungkin teman-teman lingkungan yang kemudian menyebut saya seperti itu. Saya kalau boleh memperkenalkan, sekarang saya punya kesibukan bermacam-macam. Saya ada mengajar beberapa kelas atau yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman tentang spiritual atau supranatural. Kemudian saya juga sehari-hari juga sebagai karyawan juga, pengisi konten kreator juga, dan kemudian dalam dunia real life saya juga sebagai karyawan dan juga sebagai lawyer atau pengacara. Itu kesibukan saya sehari-hari. Banyak memang. Banyak sekali aktivitasnya. Awalnya dulu mungkin teman-teman lebih mengenal saya lewat tulisan-tulisan saya di Kaskus. Dari komunitas Kaskus ya? Ya, dari komunitas Kaskus. Dan itu memang waktu saya bikin semacam tulisan atau tweets yang lebih banyak menceritakan tentang pengalaman sehari-hari atau apa kejadian-kejadian yang memang saya alami. Gitu. Dan ternyata kejadian itu yang memang sudah saya tulis sebelumnya. Kalau
bahasa kerennya itu di jurnal gitu. Karena memang itu adalah cara saya yang memang diberikan petunjuk atau diberikan arahan oleh dokter untuk mengurangi beban pikiran gitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kemudian saya sampai bisa bertemu dengan dokter ini dan mengurangi gitu. beban Dan pikiran itu, mengurangi gitu beban ya. pikiran itu. Hal itu memang karena sejak kecil itu saya bisa melihat yang orang-orang biasa tidak bisa lihat. Dan tidak hanya melihat tapi juga bisa berkomunikasi. Saya bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Tidak hanya ngomong tapi mendengar. Itu juga. Atau mungkin sebaliknya, tidak hanya mendengar tapi bisa ngobrol. Gitu. Dan gejalanya itu mirip dengan orang skizofrenia. Gitu. Itu mulai tahun berapa tuh Mas Yus? Itu kurang lebih sekitar antara saya kelas 6 SD naik ke SMP. Gitu. Jadi itu mungkin awalnya kalau saya bisa cerita ketika saya mungkin nggak bisa membedakan antara ini apakah makhluk halus atau bukan pada awalnya, karena waktu itu saya masih terlalu kecil dan belum paham. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa mengetahui ini nggak semua orang bisa lihat gitu. Pengalaman pertama yang tidak pernah saya lupakan waktu saya sama ibu saya itu pulang dari suatu acara keluarga. Kita masuk ke kompleks tempat kita tinggal dan dari jalan kita menuju rumah itu kita melewati sebuah sekolah yang sudah tidak terpakai. Gitu. Dan ketika melewati sekolah tersebut itu di pojokan sekolah itu kayak ada taman bermain, ada perosotan, ada ayunan, ada bak pasir dan lain sebagainya. Itu tempat anak kecil biasanya main. Dan di dekat situ ada rumpun bambu. Nah, pengalaman pertama yang saya lihat, entah kenapa saya tertarik kepada ayunan yang ada di situ. Dan itu saya saksikan ayunan itu pertama dia bergerak-gerak sendiri. Bergerak-gerak sendiri, kemudian angin sore itu juga makin berembus kencang. Lama-lama kok kebentuk kayak siluet. Siluet lama-lama semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Bentuknya akhirnya jelas menyerupai kayak perempuan, rambutnya panjang. Dari arah belakang itu kayak menggendong sesuatu. Gitu. Dan tidak hanya melihat, saya bisa mendengar sosok itu. Itu seperti bersenandung. Yang saya benar-benar nggak bisa lupakan, dia bersenandung lagu Nina Bobo. Karena dia menggendong anaknya itu. Ya, kayak gitu. Itu saya lihat ayunan itu juga bergoyang makin lama makin kenceng. Sosok itu kayak seperti mau menoleh ke arah saya, tapi tahu-tahu tangan saya disentak sama ibu saya. Dan saya kaget, begitu saya kembalikan arah pandangan saya ke ayunan, sosok itu sudah tidak ada. Itu adalah pertama kali pengalaman saya melihat sosok itu dan mendengar suaranya. Setelah kejadian itu, berturut-turut kejadian-kejadian yang kemudian saya sadar bahwa ini adalah sosok yang memang tidak sewajarnya berada di lingkungan manusia atau lingkungan kita. Ada sosok tinggi besar, berbulu, matanya merah, bertaring. Kemudian ada seperti dari balik lemari itu ada kayak perempuan lehernya panjang. Terus ada kayak semacam sosok kayak anak kecil tapi kok kemudian badannya itu sengklek kayak gini. Itu saya lihat di sekitar sungai tempat saya dulu tinggal. Sampai kemudian saya sering mendengar di dapur itu ada suara-suara benda itu kayak berisik, kayak ada orang, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Dan karena gejala itu saya coba cerita ke orang tua saya kemudian menilai saya agak aneh, mungkin juga mereka takut. Dan menjelang kelas 1-2 SMP saya dibawa ke psikiater. Tapi waktu itu Mas Yus takut nggak melihat jelas takut. Jelas takut. Karena memang itu takut itu karena I don't have any idea itu apa. Kayak gitu. Sampai akhirnya saya cerita sama dokter, waktu itu saya ingat namanya Dokter Handoko waktu itu. Setelah serangkaian uji coba saya dikasih waktu itu kayak ada pil warnanya kuning.
Saya ingat banget itu, warna kuning. Tapi ketika itu saya minum, yang saya rasakan itu malah saya ngantuk. Saya nggak bisa berpikir, saya cuma kayak tiduran saja. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak produktif, nggak bisa sekolah, nggak pengen main, cuma ya seharian gitu nggak berdaya kayak gitu. Dan itu malah seperti kayak memperburuk kondisi aja. Tapi ya. Masih melihat ketika dalam kondisi seperti itu? Masih melihat. Nggak menghilangkan apapun. Sampai akhirnya kemudian kembali ke dokter lagi, dilakukan serangkaian tes. Akhirnya pada waktu itu saya tahu dari orang tua kemungkinan saya akan divonis skizofrenia. Begitu. Dan itu kemudian saya harus menghabiskan serangkaian kegiatan itu di rumah sakit atau terapi di rumah sakit khusus. Ya, khusus jiwa, khusus kejiwaan. Itu yang kemudian saya kaget dan saya benar-benar di sini tuh kayak pengen berontak. Saya nggak terima. Entah kenapa kemudian ini saya nggak gila gitu loh. Saya nggak gitu. Waktu itu saya sudah berpikir masa saya harus menghabiskan waktu di sana, saya nggak bisa hidup normal dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika hari itu tiba, saya ketemu sama dokter itu dan dokter bilang ini mungkin nanti terakhir ketemu saya. Karena setelah saat ini serangkaian kegiatan itu bukan di klinik ini tapi di tempat lain begitu. Dan akhirnya waktu itu saya bilang ini, waktu saya bilang ke dokter namanya Dokter Handoko. Saya bilang, "Pak dokter, kalau seandainya saya bisa buktikan bahwa apa yang saya lihat itu bukan halusinasi saya, apakah vonisnya bisa dirubah?" Gitu. Akhirnya waktu itu Dokter Handoko, oke, silahkan. Gitu. Apa yang bisa saya kemudian bantu atau mungkin apa yang bisa saya lakukan? Saya minta disediakan 2 buah lilin. Gitu. Akhirnya mungkin dia ada stok lilin, mungkin waktu itu dia nyetok buat kalau mati lampu dan sebagainya, dia keluarkan 2 buah lilin itu diberikan ke saya. Saya lalu ambil kertas yang ada di atas meja, saya bagi 2. Satu kertas saya tulis ya, satu kertas lagi saya tulis tidak. Kemudian 2 lilin itu saya nyalakan. Kertas yang tulisan ya saya taruh di sebelah kiri, tulisannya tidak saya taruh di sebelah kanan. Kemudian saya panggil yang tidak kelihatan itu. Buat kamu yang ada di sini, yang saya lihat, tapi orang lain tidak bisa lihat. Tolong bantu saya, buktikan bahwa kalian di sini itu memang ada dan saya lihat. Gitu. Akhirnya saya ajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya yes no question atau jawabannya ya atau tidak. Saya bertanya, apakah memang kalian di sini ada? Gitu. Itu lilin di sebelah kanan apinya diam. Lilin di sebelah kiri apinya kencang. Ini berarti ada yang ngasih pertanda. Gitu. Itu dokter dan waktu itu ibu dan bapak saya ada di situ itu menyaksikan. Lilin itu banyak, lama sekali, seperti nggak berhenti. Baru berhenti ketika saya mengajukan pertanyaan kedua. Apakah saya gila? Dan pada waktu itu lilin sebelah kiri itu tiba-tiba apinya berhenti. Api lilin yang sebelah kanan itu tiba-tiba bergoyang kencang. Gitu. Dan itu lama sekali. Sampai kemudian saya ngomong sama Pak Dokter, dokter silahkan. Kalau mau mengajukan pertanyaan tapi tolong jawabannya hanya ya atau tidak. Waktu itu dokter itu yang saya ingat dia mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah jumlah kalian di sini itu banyak? Dan yang terjadi adalah lilin yang sebelah kanan tiba-tiba apinya berhenti. Lilin sebelah kiri tulisan ya, apinya bergerak kencang. Pada saat itulah vonis skizofrenia saya dibatalkan. Saya hanya divonis ADHD atau gangguan fokus. Gitu. Tapi masih divonis ya? Tapi ya artinya masih ada masalah di sana, tapi vonisnya berubah. Okay. Dan pada waktu itu ya dokter itu menyarankan kalau misalnya memang dia ngasih pandangan seperti ini. Yang namanya permasalahan kejiwaan pun
seandainya itu tidak mengganggu kejiwaan, itu tidak mengganggu kehidupan, tidak mengganggu dirimu sebagai manusia dan keseharianmu, itu tidak masalah. Meskipun kamu skizofrenia, meskipun kamu ADHD, meskipun kamu bipolar, tapi kalau kamu bisa menjalani kehidupan normal, itu nggak masalah. Begitu juga apapun yang kamu alami. Di dalam dunia pengetahuan ini juga masih ambigu, tidak ada ada penjelasannya gitu. Tapi kalau misalnya memang saya boleh kasih saran, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu saksikan, apapun yang kamu alami, itu silahkan kamu tulis. Itu silahkan kamu catat, jadikan jurnal. Kalaupun kamu misalnya melihat sesuatu, gambar mereka. Berikan gambar, jadikan gambar, berikan visual, warna yang jelas. Itu supaya apa? Apa yang ada dalam pikiranmu itu tidak terlalu membebani. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti bukunya udah banyak loh Mas Yus? Ada, saya setidaknya menulis 3 buku. Sudah tulis 3 buku. Gitu cerita. Jadi sampai akhirnya yang terjadi kemudian, saya nggak hanya kemudian menerima keadaan itu saja. Tapi kemudian saya mencari penjelasan. Apa sebenarnya yang saya lihat ini? Mereka itu apa? Kenapa orang lain itu bisa melihat, tapi saya bisa melihat? Kenapa kemudian orang-orang lain itu ada beberapa mungkin yang juga hanya merasakan kehadirannya, tapi tidak bisa melihatnya. Okay. Itu kemudian terjadi serangkaian perjalanan panjang. Saya cari literatur, saya cari buku-buku. Zaman dulu nggak seperti zaman sekarang, tinggal buka internet. Ya. Zaman dulu saya harus ke perpustakaan. Sampai kemudian saya menemukan jawaban bahwa ternyata memang alam dimensi itu berbeda karena faktor yang namanya unsur cahaya. Gitu. Unsur cahaya. Itu dalam fisika kuantum pun ada. Yang namanya unsur cahaya itu. Einstein pun pernah juga menjelaskan bahwa ada namanya E sama dengan MC kuadrat. 3 hal, energi, massa atau materi, gitu, meter, dan konstanta. Konstanta itu merupakan kecepatan cahaya. Jadi, suatu partikel atau bisa dibilang juga suatu materi subatomik jika bergerak di atas kecepatan cahaya, maka ruang dan waktu itu tidak akan berlaku. Time and space itu tidak akan berlaku. Sehingga itu kemudian membuat materi ini, partikel ini, atau sesuatu ini, itu berada di dimensi yang berbeda dengan kita. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa kemudian mendapatinya secara real time, tapi mereka sebenarnya ada. Gitu. Itu bisa kita jangkau jika kemudian kita secara kesadaran atau kemudian secara energi itu terkoneksi sama mereka. Otak kita itu merupakan getaran. Dan ketika getaran itu bisa kemudian melebihi kecepatan cahaya, itu kemudian akan tersambung dengan sosok-sosok itu. Nah, gitu. Kalau Mas Yus kan memang dari kecil sudah ada gifted gitu ya. Betul. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain yang orang biasa gitu ya? Apakah bisa juga mempelajari seperti yang Mas Yus alami gitu? Pada dasarnya ini kalau bisa dibilang ada unsur bakat, tapi ada juga unsur pengetahuan dan pemahaman, dan itu yang menjadi kunci di dalamnya. Orang-orang kebanyakan itu hanya bisa melihat, merasakan, tapi tidak mengerti. Mereka nggak punya pemahaman, mereka nggak punya pengetahuan, mereka tidak punya kesadaran tentang apa yang mereka lihat itu. Karena kalau bagi saya, lewat serangkaian perjalanan yang sudah alami, indigo itu adalah mereka yang sensitif secara energi. Jadi mereka punya kepekaan lebih secara energi dibanding dengan orang-orang biasa. Dan tingkat kepekaan ini kan tiap orang memang berbeda-beda, gitu. Tapi ternyata bukan hanya peka saja. Dia punya pengetahuan dan pemahaman tentang energi, dan dia punya kesadaran tentang energi. 3 hal ini harus ada. Kalau dia hanya bisa melihat saja,
atau kemudian dia hanya bisa merasakan saja, itu bukan indigo. Itu hanya orang-orang peka. Itu hanya orang-orang sensitif. Orang-orang indigo adalah orang yang sudah kemudian mengetahui apa itu semua. Begitu, kalau misalnya saya bisa berikan penjelasan. Jadi, kalau sekedar hanya mereka, saya punya pengalaman, saya bisa melihat, saya bisa berarti saya berinteraksi. indigo, gitu kan? Kalau orang-orang kan sering Betul, gitu mereka ya. kemudian mengklaim saya indigo, saya bisa ini. Tapi apakah kamu tahu apa yang kamu lihat itu? Apakah kamu bisa jelaskan apa itu? Kalau mereka tidak bisa jelaskan, itu berarti hanya peka saja. Mereka bukan indigo. Indigo itu adalah seseorang yang dia punya pemahaman dan kesadaran beyond to the limit. Artinya dia sudah melebihi apa yang memang seharusnya diketahui oleh manusia biasa. Itu bisa Gitu. dipelajari nggak? Bisa. Karena yang namanya pengetahuan atau energi itu sifatnya dinamis dan tergantung dari orang apakah dia mau mengasah kepekaan terhadap energi tersebut. Oh, jadi bisa dipelajari Bisa ya intinya. dipelajari, Nah, mungkin gitu. Mas Nanang menarik nih Mas. Mungkin tertarik untuk mempelajari indigo ini gitu. Iya. Ya menurut saya sangat menarik ya, karena kalau dari sisi tradisi Nusantara, dari budaya, indigo ini sebetulnya kan pemahaman orang Barat ya, dari segi psikologi terhadap fenomena anak-anak yang muncul di tahun 70-an. Mereka melihat anak-anak ini cerdas, tapi juga ada masalah pada pusat perhatian yang mereka ini, ADD yang disebut ADHD. Dan ada beberapa orang melihat aura mereka nila warnanya. Nila itu akronim sebutan indigo itu sebetulnya. Auranya jadi nila, ungu. Nah, di Indonesia sendiri dalam tradisi Nusantara maupun sejarah kebudayaan, orang-orang Jawa atau Sunda atau suku-suku bangsa lainnya itu sudah mengenal pengetahuan tentang bagaimana cara mencapai setidaknya samalah dengan anak-anak indigo ini. Mereka lah yang menjadi orang-orang yang disebut waskita, orang yang bijaksana, yang paham. Kalau di Jawa itu ada yang namanya saduru ini dari winarah, tahu sebelum terjadi. Dia bisa nembus masa depan, masa lampau, melihat dimensi lain, makhluk-makhluk lain dalam teori kebudayaan Jawa ya, yang ditulis oleh Kunchara Ningrat ya, bapak antropologi kita. Itu disebutkan bahwa mereka mampu melihat itu. Dan itu didapat dari seperangkat pengetahuan, tirakat laku, dan macam-macam cara lainnya yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi mereka menghimpun pengetahuan ribuan tahun itu jadi dalam bentuk satu konsep yang namanya kejawen itu, atau Sunda Wiwitan di kalangan orang Sunda. Nah ini menarik, karena orang-orang ini yang secara dibilang waskita, yang akhirnya menempati posisi-posisi penting nih. Seorang raja tuh harus juga waskita, tapi di balik itu juga ada orang-orang penting yang menjadi penasehat mereka. Contohnya kalau di masa Jawa kuno ada Dharma Diaksa, Ring Kasaiwan atau Kasogatan. Itu sebetulnya pendeta-pendeta dari Siwa Hindu ya, maupun dari Buddha yang sudah mencapai level tertinggi lah mereka waskitanya. Nah, mereka lah yang memberi petua-petua nasihat kepada raja untuk memutuskan segala sesuatunya. Gitu. Ini dalam tradisi kebudayaan aja ya, yang akhirnya melahirkan yang namanya Budo, itu agama Budo yang dianut oleh orang-orang Tengger, orang-orang Dieng ya. Menariknya adalah kalau misalnya kita tahu bahwa istilah indigo itu baru keluar sekitar tahun 80-an, 70-an lewat bukunya Nancy Arntott. Nancy Arntott itu bukan peneliti, dia seorang cenayang. Ya. Cenayang itu beda dengan indigo. Cenayang itu dia adalah orang yang mengklaim, mengaku atau merasa atau memang pada faktanya memiliki kemampuan psychic. Psychic itu kayak semacam kemampuan entah itu telekinesis, entah itu retrokognisi, clairvoyance dan lain sebagainya. Itu psychic. Psychic. Betul. Dan orang-orang indigo ini memang kadang-kadang diidentikan juga punya kemampuan psychic kayak gitu. Dia ngerti misalnya bisa melakukan terawangan jarak jauh kayak gitu, atau punya extrasensory perception gitu. Itu kemampuan-kemampuan yang memang
dimiliki oleh orang indigo. Cuma pertanyaannya menarik kalau tadi saya mendengar penjelasan dari Mas Nanang. Kira-kira sebelum Nancy Anto penulis buku dan mengeluarkan istilah indigo itu, apa sebutan untuk orang-orang indigo ini? Apa namanya? Ya, seorang memiliki kemampuan khusus saja kayaknya. Zaman dulu, orang-orang yang memiliki kemampuan indigo di Nusantara ini, pada zaman-zaman kerajaan, itu disebut dengan orang-orang dengan istilah kanugrahan. Jadi adalah mereka yang memiliki anugerah atau kemampuan khusus. Dan itu ada cirinya. Orang-orang kanugrahan itu pada zaman dulu disebut mereka adalah orang-orang kanugrahan ketika pada saat kelahiran mereka diikuti dengan tanda-tanda alam yang ekstrim. Gempa bumi, badai, gunung meletus. Dan mereka bisa selamat dari itu. Mereka yang lahir dari peperangan, selamat dari peperangan, itu juga masuk dari orang-orang kanugrahan. Lepas atau selamat dari wabah penyakit, termasuk juga orang-orang yang sudah dinyatakan meninggal, tapi kemudian bangun lagi, mati suri. Dan itu yang kemudian saya juga ternyata alami. Saya waktu kecil dulu, saya lahir prematur. Saya lahir usia 7 bulan. Karena suatu kecelakaan yang dialami oleh ibu saya terpaksa harus lahir kayak gitu. Air ketubannya pecah. Itu saya ingat ceritanya keluarga saya lahir di jam 5:55 kayak gitu. 5:55. Subuh gitu. Itu lahir sekitar jam 6:10. Itu saya dinyatakan tidak ada. Jantung berhenti, badan membiru, napas tidak ada. Dan itu kemudian sampai akhirnya saya diserahkan kembali kepada orang tua, dibawa pulang untuk kemudian diurus sekitar kurang lebih jam 7:10 ketika ayah saya mau memandikan saya. Pada saat air menyentuh badan, saya bangun lagi. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi saya juga nggak tahu apakah itu yang membuat kemudian kemampuan itu muncul atau bagaimana. Tapi memang kalau saya melihat dari ciri-ciri orang kanugrahan pada zaman dulu, itu ada satu ciri yang kemudian juga terjadi pada saya. Tapi zaman sekarang ada beberapa juga seperti itu kan maksudnya. Ada. Mati suri dan tiba-tiba nih dia menjadi bangun lagi dan kemudian punya kemampuan. Iya, betul. Indigo. Memang sampai sekarang masih ada. Nah, orang-orang zaman dulu itu yang kemudian punya gelar atau label orang-orang kanugrahan ini biasanya kemudian dikumpulkan. Mereka kemudian digembleng, diajari banyak pengetahuan, tapi kemudian mereka dibiarkan tetap buta huruf. Supaya apa? Supaya apa yang ada dalam pikiran mereka, pemahaman mereka itu adalah murni benar-benar dari mereka. Bukan berdasarkan bacaan, bukan berdasarkan literatur, bukan berdasarkan apapun. Jadi mereka tetap dibiarkan buta huruf, buta tulis gitu. Dan itu kemudian mereka digembleng, diajarkan banyak ilmu, entah itu ilmu kanuragan, pengobatan, atau ilmu-ilmu yang lainnya, sampai kemudian mereka dalam tahapan tertentu biasanya kemudian secara rutin ada orang dari pihak kerajaan yang datang ke tempat padepokan itu untuk kemudian memberikan isyarat bahwa harus dilakukan seleksi gitu. Dan kemudian seleksi itu dilakukan. Itu terjadi pada zaman era Sanjaya, era Sailendra. Seleksi yang dilakukan adalah untuk memilih orang-orang yang khusus yang kemudian bisa bekerja untuk kerajaan dan didengarkan oleh raja gitu. Dan ini nyambung dengan ceritanya Mas Nanang tadi gitu. Biasanya seleksi itu dilakukan dari 50 menjadi 30, dari 30 menjadi 20, 20 menjadi 10, dari 5 orang sampai kemudian tinggal tersisa 2 orang. Dan 2 orang ini kemudian akan saling beradu. Istimewanya adalah ketika pada zaman Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, ketika terjadi sisa 2 orang ini, dan 2 orang ini saling beradu ilmu, dua-duanya tidak ada yang mau mengalah. Dua-duanya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah.
Pertarungan berlangsung selama kurang lebih 3 hari 3 malam, dan akhirnya raja sendiri yang harus kemudian menyelesaikan pertarungan itu. Dan akhirnya 2 orang ini yang kemudian diangkat menjadi penasehat. Mereka menjadi tangan kiri sekaligus menjadi tangan kanannya raja. Jadi kedudukannya sama. Ya? Betul. Dan semenjak itu penasehat kerajaan sesuai tradisi yang kemudian terjadi secara turun-temurun, penasehat itu tidak mungkin satu. Penasehat raja itu selalu 2. Ada yang mengurus internal dan keluar, ada yang mengurus pemerintahan dan spiritual, ada yang mengurus bagian yang mungkin sifatnya lembut, ada yang mengurus juga bagian yang sifatnya tegas. Yang menarik sekali ya penjelasannya. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu nih. Wah, ya. sesuai judulnya ya. Ngopi spiritual. Ngopi sembari ngobrol. Okay. Nah, ini adalah Galigo kopi. Galigo kopi ini berbeda dengan kopi yang lain karena dia sudah teroksidasi dengan baik sehingga berguna untuk kesehatan. Ya. Jadi aman minum kopi ini. Wah. Oke, saya minum sekali lagi ya. Kita minum sekali lagi. Rasanya memang enak sekali. Mantap. Nah, kembali ke indigo tadi. Nah, kalau yang itu kan zaman dulu ya kerajaan. Nah, relevansinya dengan zaman sekarang itu peran indigo itu kalau masuk lihat itu gimana sekarang? Ya, jujur kalau sekarang gelar indigo ini sendiri secara makna malah jadi penurunan gitu. Orang-orang indigo ini yang memang tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Nanang lebih dekat dengan hal-hal yang sifatnya waskita, kebijaksanaan, pencerahan, peningkatan kesadaran. Justru di era sekarang malah menurun menjadi hanya sekedar dukun, hanya sekedar menjadi pengisi konten-konten horor, mencari cuan, atau menjadi tukang baca kodam di TikTok. Gitu. Nah itu kan lagi viral ya. Nanti kita bahas sendiri ya soal kodam ya. Ini sangat menarik ya soal kodam ya. Tunggu Mas, saya punya pertanyaan. Tadi Mas Yus cerita mengenai masa Mataram kuno ya. Ada 2 penasehat raja. Betul. Itu dapat sumbernya dari mana Mas ceritanya itu? Apa jujur, Mas ngelihat sendiri? Jujur kalau dari saya, ketika saya berada pada entah itu candi, situs, atau suatu tempat, itu saya seperti flashback ke zaman dulu. Saya ke Candi Borobudur, saya ke Candi Sojiwan, saya ke Candi Boko, dan lain sebagainya, Prabu Boko. Itu kemudian seperti kayak flashback. Dan di situ kemudian kayak tergambar bahwa kejadian ini itu terjadi. Ketika bahkan mungkin melihat dalam kompleks Candi Prambanan, itu kenapa selalu dalam setiap kompleks candi Hindu pasti ada ornamen atau ada candi Buddha-nya. Begitu juga sebaliknya. Dalam kompleks candi Buddha selalu ada ornamen atau seperti kayak bangunan candi Hindunya. Itu menunjukkan bahwa ini pasti ada sesuatu, ada seseorang yang memang punya pengetahuan jangka panjang, punya kewaskitaan, kebijaksanaan. Karena ini juga menyangkut tentang masyarakat, kebudayaan, ataupun sosial yang ada pada waktu itu, pasti nggak main-main. Dan itu kemudian tergambar. Sampai kemudian muncul figur-figur yang tadi saya sebutkan, dan itu kemudian berlangsung sampai dengan zaman Majapahit, muncul nama-nama seperti Sabdo Palon, gitu, Sabdo Palon Noyo Genggong. Itu menunjukkan bahwa penasihat ini nggak cuma satu, Sabdo dan Palon, Noyo dan Genggong, atau Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dari kode seperti ini muncul, oh gambarnya memang seperti itu. Seperti halnya tadi juga terkonfirmasi dari cerita yang disampaikan oleh Mas Nanang, memang ternyata ada nama-nama seperti itu. Kemampuan yang mungkin saya coba tadi paparkan itu lebih kepada namanya retrokognisi. Jadi melihat ke belakang dan melihat gambaran masa lalu, menarik energi dari belakang dengan kepekaan yang saya miliki, itu kemudian memunculkan gambaran sehingga bisa menjelaskan seperti apa kejadian pada masa lalu. Nah, gitu. Itu juga bisa diterapkan sekarang ya Mas Yus, ketika misalnya Mas Yus kan juga praktek jadi konsultan supranatural ya. Nah itu apa aja? Apakah juga menolong orang nih, misalnya dia punya masalah, terus Mas Yus bisa melihat, oh ada masa lalu dari dia yang berefek dengan kondisi yang sekarang atau gimana? Pada dasarnya kalau zaman sekarang justru malah orang-orang ini jadi sepertinya ya jujur kurang bisa
mengoptimalkan atau mungkin bisa memanfaatkan kemampuan yang mungkin saya miliki ini. Malah untuk kemampuan remote viewing aja misalnya. Jadi misalnya saya melihat gambaran tempat atau suatu lokasi jarak jauh, real time kayak gitu. Tapi itu kemudian hanya ditanyakan orang atau dimintai tolong orang untuk mencari kucing hilang, untuk mencari dompetnya yang ketelisut, atau untuk melihat apakah suaminya itu pergi dengan perempuan lain atau tidak. Hal-hal sepele ya. Hal-hal sepele yang lebih penting ya. Betul. Kenapa kemudian tidak bisa melihat, digunakan untuk melihat misalnya untuk mencegah suatu kejadian penting terjadi atau kejahatan terjadi. Tapi pun saya pun juga ya merasa juga kalau kemudian itu saya sampaikan ya mungkin belum tentu orang percaya juga. Ya gitu. Jadi ya sudah, kita ngikuti aja, tapi saya menempatkan diri bahwa tetap saya punya tujuan ingin memberikan pencerahan, ingin memberikan edukasi, pengetahuan dan pemahaman untuk banyak orang, khususnya di bidang supranatural dan spiritual. Indigo School ini sendiri memang pada dasarnya jadi semacam buah dari kegelisahan saya ketika melihat bahwa dunia indigo ini malah semakin marak dengan orang-orang yang justru tidak memahaminya dengan benar, gitu. Malah kemudian terjebak dengan fenomena dukun dan sekedar kebermanfaatan untuk mencari uang atau mencari cuan, gitu. Orang itu tidak tahu, tidak mau tahu, dan sebetulnya saya yakin juga tidak menginginkan proses perjalanan atau apapun yang terjadi dari seseorang yang memang dia faktanya adalah indigo. Mereka hanya mau aksesnya saja. Mereka hanya mau kemampuannya saja tanpa mereka mau menjalani proses atau perjalanan yang sudah dialami oleh orang-orang indigo ini. Orang-orang yang disebut kanugrahan atau kemudian bisa mencapai level kewaskitaan itu tadi, perjalanan hidupnya juga pasti tidak mudah. Perjalanan hidupnya itu mungkin mereka dibully, mungkin mereka diolok-olok, diejek, dituduh punya penyakit jiwa, dituduh kemudian mereka itu hanya sekedar cari sensasi dan lain sebagainya. Tapi justru lewat perjalanan itu, ketika mereka bisa survive, mereka bisa mengambil sesuatu, mereka bisa mempunyai pemahaman, prinsip, maupun bisa mencari pengetahuan dan kemudian dia bisa menjelaskan apa-apa yang dialami, apa-apa yang kemudian dilihat, didengarkan dan sebagainya. Itu kemudian malah justru membuat mereka tampak seperti orang yang gila gitu ya, orang yang memang extraordinary gitu. Mereka kemudian bisa melihat kalau misalnya kejadian taruhlah masa depan itu bisa. Entah itu masa depan. Kalau seandainya saya bilang bahwa masa depan itu kiamat yang terjadi adalah bukan kiamat fisik, bagaimana? Bagaimana kalau saya kemudian mengatakan bahwa di masa depan ketika AI ini sudah begitu luar biasa dan kemudian muncul super komputer yang sangat-sangat luar biasa, dan itu kemudian muncul tren di mana seseorang itu kemudian menanamkan kesadarannya, pikirannya, dirinya secara pribadi, secara jati diri ke dalam sebuah program, dan program itu kemudian bisa kayak semacam menciptakan reality bagi pikiran dan kesadaran yang ditanamkan dalam program komputer itu, sehingga kemudian mereka bisa berlaku sesuai dengan apa yang mereka mau, jadi selebritis, jadi orang terkenal, jadi orang kaya, tidak pernah kekurangan tanpa ada tubuh fisik, dan semua orang itu memasukkan kesadarannya ke dalam sebuah komputer itu. Tapi karena kemudian AI ini punya tujuan lain, yang terjadi adalah kemudian dia mematikan dirinya dan dia men-shutdown dirinya. Bersama-sama dengan seluruh kesadaran jati diri ataupun pengetahuan yang ada di dalamnya, termasuk jati diri kesadaran orang-orang itu. Sehingga kemudian manusia selesai, punah, hilang.
baik secara fisik maupun secara kesadaran. Dan itu udah dekat ya, karena Elon Musk sudah mulai menanam dan chips itulah memang bahayanya orang. AI itu di situ. Dan itu kiamat yang sesungguhnya. Dan itu nggak pernah disangka sama orang. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, apakah orang-orang akan percaya? Tentu tidak. Ya sudah. Kalau di sekolah itu bisa ini apa aja tuh Mas yang dipelajari? Dalam di Indigo School sendiri, pertama adalah tujuannya adalah kita memberikan pemahaman terkait supranatural dan spiritual yang benar. Itu lewat materi yang namanya metafisika, channeling energi, dan spiritual awakening. Itu adalah fase pertama untuk pendidikan yang kemudian diberikan di Indigo School. Ya. Itu berguna bagi orang-orang atau bagi yang indigo maupun yang non-indigo untuk kemudian bisa memberikan penalaran-penalaran spiritual, bisa memberikan logika-logika spiritual, bisa kemudian menjelaskan tentang fenomena-fenomena spiritual supranatural yang terjadi dengan berbekal materi metafisika dan channeling energi itu. Dari situ kemudian mereka bisa tahu, oh prinsipnya kemampuan-kemampuan seperti ekstrasensori, kemampuan-kemampuan seperti clairvoyance, retrokognisi, atau kemudian prekognisi itu seperti apa prinsipnya secara theoretical. Itu mereka bisa tahu. Dan kemudian mereka bisa mengasah intuisi, mengasah kesadarannya lewat praktek-praktek yang ada di situ. Ketika fase pertama mereka selesai, mereka diperkenalkan dengan materi yang namanya divinasi. Divinasi ini adalah pola-pola terstruktur, pola-pola statistik berdasarkan metode tertentu atau berdasarkan kemudian dasar-dasar tertentu, mulai dari tarot, astrologi, human design, atau kemudian numerologi. Itu adalah metode-metode yang sebenarnya memungkinkan manusia untuk melakukan yang namanya terawangan, prediksi, ataupun untuk membaca hal-hal yang mungkin belum diketahui. Artinya, ketika mereka memiliki intuisi, ketika mereka memiliki kemampuan untuk bisa membaca sesuatu yang ada di depan mereka, itu mereka kemudian bisa melakukan konfirmasi, klarifikasi dengan metode divinasi ini. Kalau kemudian ternyata ada perbedaan, oh ya udah, ini berarti untuk pribadi saya saja. Tapi kalau ternyata itu adalah benar, oh berarti ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan. Ini sesuatu yang mendekati valid dan lain sebagainya, gitu. Dan itu kemudian yang bisa dipergunakan untuk praktek jika orang-orang ada yang konsul atau mungkin orang-orang ada yang pengen tahu dan lain sebagainya. Itu melalui fase kedua. Fase ketiga yang di Indigo School lakukan adalah memberikan pemahaman tentang jati diri, memberikan pemahaman tentang bagaimana seharusnya manusia itu didesain atau kemudian secara fitrah dia harus seperti apa, gitu. Artinya mengharapkan setelah mereka memiliki kemampuan, setelah mereka bisa melakukan divinasi, maka berikutnya mereka bisa memiliki kepribadian, karakter, dan jati diri yang baik. Itu sebenarnya perjalanan untuk pendidikan yang namanya Indigo School. Kelasnya online melalui Zoom, karena itu bagian dari goib. Kita tidak ada pertemuan fisik, ya. Tapi melakukannya dengan teknologi. Itu selama 6 bulan, dan selama 6 bulan itu kemudian dimunculkan pemahaman-pemahaman baru, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Bahkan mungkin hal-hal yang sifatnya pseudoscience maupun mungkin hal-hal yang sedikit menyentuh konspirasi. Oh, menarik gitu. Sekali ya. Aduh, semoga suatu saat saya bisa join ya. Amin. Juga. Amin. Oke. Terima kasih atas pencerahan hari ini Mas Yus. Betul. Dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di topik-topik yang menarik ya di pertemuan berikutnya. Mungkin nanti ngecek kodam saya. Oh betul. Oke. Siap kalau begitu. Teman-teman juga pasti tertarik nih kalau kita ngomongin soal kodam ya. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Yus seputar fenomena indigo. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan tekan like dan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Salam.